Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Sabtu, 7 Juni 2025 menurut Injil Suci Yohanes bab 21 ayat 20-25, mengikuti Kristus dengan kepercayaan dan kesetiaan dalam panggilan pribadi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Yohanes bab 21 ayat 20-25, ketika Petrus menoleh dan melihat murid yang dikasihi Yesus mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu itu telah bersandar di dada Yesus ketika ia berkata, "Tuhan, siapakah yang menyerahkan engkau?" Petrus melihat dia lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia?" Jawab Yesus, "Kalau aku mau supaya dia tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Ikutilah engkau aku." Maka tersebarlah cerita ini di antara saudara-saudara, bahwa murid yang lain itu tidak akan mati. Tetapi Yesus sendiri tidak berkata kepadanya, "Dia tidak akan mati," melainkan, "Kalau aku mau supaya dia tinggal sampai aku datang, apa urusanmu?" Inilah murid yang memberi kesaksian tentang hal-hal itu dan yang menuliskannya. Dan kami tahu bahwa kesaksiannya benar. Ada juga banyak hal lain yang dilakukan Yesus, yang kalau diceritakan satu persatu tidak muat dituliskan satu buku juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini adalah kelanjutan dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya setelah kebangkitan. Fokus utama adalah dialog antara Petrus dan Yesus tentang murid yang dikasihi, yang secara tradisi diyakini sebagai Yohanes. Ketika Petrus bertanya tentang nasib murid lain tersebut, Yesus memberikan jawaban yang menegaskan bahwa setiap panggilan dan jalan hidup adalah unik dan pribadi di hadapan Tuhan. Jawaban Yesus, "Kalau aku mau supaya dia tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Ikutilah engkau aku," menegaskan pentingnya fokus dan ketaatan pribadi dalam panggilan kita tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Yesus menegaskan bahwa panggilan mengikuti Dia adalah hal yang paling utama, bukan mengurusi takdir atau jalannya orang lain. Ini menjadi pelajaran penting tentang kepercayaan, ketaatan, dan fokus dalam kehidupan rohani kita. Perikop ini juga mengingatkan bahwa banyak hal dalam karya Tuhan tidak semuanya bisa kita pahami atau dokumentasikan, namun yang terpenting adalah mengikuti Yesus dengan setia dan percaya pada karyanya. Kutipan hari ini, "Kalau aku mau supaya dia tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Ikutilah engkau aku." Yohanes bab 21 ayat 22, renungan hari ini mengajak kita merenungkan panggilan pribadi kita dalam mengikuti Kristus. Seringkali kita tergoda membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri atau tidak puas dengan perjalanan rohani kita. Namun Yesus mengingatkan Petrus, dan juga kita, untuk fokus pada panggilan kita sendiri. Setiap orang memiliki jalan unik yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin ada yang diberi kesempatan lebih lama untuk melayani, ada yang menghadapi tantangan berat, atau bahkan panggilan yang tidak tampak oleh orang lain. Namun yang terpenting bukan membandingkan, melainkan setia dan taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti kita perlu lebih fokus pada pengembangan diri, pelayanan kita, dan relasi dengan Tuhan tanpa terlalu sibuk mengurusi nasib orang lain atau merasa tidak puas dengan jalan hidup sendiri. Yesus juga mengingatkan kita bahwa karya Tuhan sangat luas dan dalam. Tidak semua yang terjadi bisa kita pahami atau dokumentasikan. Namun iman kita harus tetap teguh bahwa Tuhan memimpin segalanya dengan rencana yang sempurna. Mari kita belajar dari sikap Petrus yang diarahkan Yesus untuk tetap fokus pada panggilan dan perjalanan iman pribadinya, sehingga kita bisa lebih tenang dan percaya dalam mengikuti Yesus setiap hari. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Fokus pada panggilan pribadi. Kadang kita tergoda membandingkan hidup rohani dengan orang lain, merasa iri atau cemas. Yesus mengajak kita untuk fokus pada panggilan unik kita, bukan mengurusi jalan hidup orang lain. Ini memberi damai dan membebaskan dari rasa tidak puas. 2. Kepercayaan pada rencana Tuhan. Tidak semua hal dalam hidup kita bisa kita pahami. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memimpin segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak terlihat atau tidak kita mengerti. 3. Menghindari rasa iri dan perbandingan. Iri hati dan membandingkan diri bisa membuat kita kehilangan sukacita dan semangat iman. Mari belajar menerima panggilan kita dengan sukacita dan syukur. 4. Taat mengikuti Kristus. Penjelasan, ketaatan adalah kunci utama dalam hidup beriman. Ikutilah Kristus dengan setia, meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah atau jelas. 5. Menghargai keunikan setiap orang. Setiap orang diciptakan unik dan memiliki panggilan berbeda. Menghormati keunikan itu membangun solidaritas dan mengurangi persaingan yang tidak sehat. 6. Memahami batas pengetahuan manusia. Banyak hal yang Tuhan kerjakan di luar jangkauan akal manusia. Rendahkan hati dan percaya pada hikmat Tuhan yang sempurna. 7. Menjaga fokus dalam pelayanan. Jangan terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Teruskan pelayanan dengan penuh semangat dan kasih. 8.
Berani menghadapi ketidakpastian. Hidup iman sering diwarnai ketidakpastian. Berani melangkah walau tidak tahu hasil akhirnya adalah wujud iman yang dewasa. 9. Memupuk sikap syukur. Syukur atas panggilan dan kesempatan yang diberikan Tuhan membuat hidup lebih bermakna dan damai. 10. Doa sebagai penopang iman. Doa membantu kita tetap terhubung dengan Tuhan, memperkuat iman dan ketaatan dalam mengikuti Dia. Kesimpulan renungan hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan fokus pada panggilan pribadi masing-masing. Sikap mengurusi kehidupan orang lain dan membandingkan diri hanya menghambat perjalanan iman dan melemahkan semangat kita. Panggilan mengikuti Kristus adalah undangan pribadi yang memerlukan kepercayaan dan kesetiaan penuh, tanpa melihat ke kiri atau ke kanan. Ketika kita fokus dan taat, Tuhan sendiri akan memimpin kita sesuai rencananya yang sempurna. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian, iman dan ketaatan pada panggilan pribadi akan membawa damai dan sukacita sejati. Mari kita terus belajar dari Petrus dan murid yang dikasihi untuk mengikuti Yesus dengan hati yang penuh percaya dan setia. Doa penutup. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk fokus pada panggilan yang Engkau berikan dan tidak tergoda untuk membandingkan atau mengurusi jalan hidup orang lain. Berikan aku hati yang taat dan percaya bahwa Engkau memimpin hidupku dengan sempurna. Semoga aku setia mengikuti Engkau setiap hari dalam kasih dan pelayanan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Revival One agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.